Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Rehat Huta Barat Saiman terkait dengan kasus Agus Buntung ya, yang kemarin seperti yang kita dapat informasi dari media juga dan juga dari rekan-rekan wartawan bahwa kemarin telah dilakukan sidang perdana ya di PN Lombok, Mataram ya. Jadi terkait dengan permohonan Agus Buntung untuk melakukan mengajukan permohonan terhadap majelis hakim yang ditunjuk dalam menangani perkara ini, itu saya pikir karena memang permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan itu adalah hak daripada setiap terdakwa dan itu bisa dilakukan. Tinggal tergantung daripada, karena posisi saat ini sudah di pengadilan, tergantung daripada majelis hakim yang menilai dan menimbang apakah alasan permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Karena perlu kita pahami dan kita ketahui, dan juga masyarakat mungkin tahu, alasan penahanan, baik itu penahanan misalnya dilakukan di tingkat proses penyidikan di tingkat kepolisian maupun kejaksaan maupun di institusi kehakiman, itu alasan penahanan itu kan karena ada dugaan untuk dikhawatirkan orang terdakwa ini tidak kooperatif, akan kurang mendukung proses lancarnya persidangan, ada diduga akan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, ya kan itu harus penahanan. Tapi kalau misalnya ini pemohon seperti Agus Buntung ini melakukan permohonan penangguhan penahanan atau penahanan, itu bisa dijamin, ada penjaminnya, atau misalnya penjaminnya keluarga atau orang tuanya bisa menjamin bahwa Agus Buntung ini akan kooperatif untuk mendukung proses jalannya persidangan ini, bisa saja itu menjadi suatu pertimbangan daripada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut. Nah itu. Nah, alasan seperti tadi yang dikatakan oleh Agus Buntung karena merasa kurang nyaman, biasanya alasan yang paling tepat adalah karena alasan kurang sehat, alasan kesehatan. Tapi bisa juga apa tadi yang dikatakan itu karena dia salah satu orang stabilitas ya, yang tidak bisa melayani diri sendiri dalam hal misalnya melakukan suatu aktivitas sehari-hari, contohnya untuk makan, untuk mandi, untuk hal yang lain-lain. Akhirnya dia kan harus butuh dibantu orang ketiga, yang dimana mungkin selama ini dia waktu sebelum sebelum ditahan ini, mungkin yang melakukan ini kan ada orang keluarganya atau ibunya. Namun setelah dia di dalam tahanan ini, mungkin hal itu tidak bisa didapatkan sebagaimana ya yang selama ini didapatkan oleh dia. Itu saya pikir konsekuensi bagian daripada perbuatan yang saat ini diduga didakwakan ke dia. Ini kan masih proses persidangan ya, di mana dalam proses persidangan ini apapun yang jadi didakwakan penuntut umum ke dia, ini adalah di sini ranahnya di pengadilan ini untuk diungkap secara terang benderang fakta-fakta yang terjadi sebenarnya mana. Apakah nanti ini menurut majelis hakim terbukti unsur pidananya atau tidak. Jadi itu yang menjadi ya saat ini ya dia ditahan, yaitu saya pikir bagian daripada satu konsekuensi hukum yang karena adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan terhadap beberapa oknum kan gitu. Jadi tadi kalau bisa kita sampaikan kalau masalah hak permohonan penangguhan dia mohonkan itu memang undang-undang di negara kita mengatur seorang tersangka terdakwa itu punya hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, kira-kira begitu. Oke, Bang, tapi kan di dalam berita itu sudah ada yang
mengurus dia lah ketika dia sudah ditahan ditahan di polisi ya gitu, dari Komisi Disabilitas Daerah KDD gitu. Tapi ini si Agus tetap mengatakan dia tidak sesuai, ya kan, merasa tidak nyaman. Sedangkan dari pihak KDD juga sudah berusaha untuk semaksimal mungkin lah, maksudnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Dan kalau ngomongin nyaman tidak nyaman kan memang di penjara tidak nyaman. Ini gimana nih Abang melihatnya, apakah memang itu hakim nanti bisa meringankan permintaan dia, tapi sedangkan dia sudah ada nih perlindungan dari disabilitas daerah untuk dia saat di dalam tahanan? Ya, itu masalah perlindungan disabilitas daerah itu kan itu suatu fasilitas. Tapi masalah dia ditahan kan itu kan akibat dampak ada diduga perbuatan pidana. Ini harus tahu juga kita ya. Jadi itu adalah, kalau masalah tidak nyaman itu, ya memang pada umumnya orang yang ditahan pasti akan terasa tidak nyaman, tidak senyaman sebagaimana dia waktu sebelum ada ditahan. Itu hal yang sangat lumrah. Tapi yang menjadi misalnya alasan dia mengatakan bahwa akibat daripada dia tidak bisa melayani diri sendiri, terus yang misalnya orang yang lain pun yang disiapkan di sana tidak tidak bisa melayani dia sebagaimana yang diharapkan, itu saya pikir hal yang misalnya hanya wajar, kecuali akibat daripada kondisi itu dia mengakibatkan suatu sakit, ya, karena alasan sakit, ya itu mungkin akan menjadi suatu pertimbangan yang harus diprioritaskan oleh majelis hakim. Kalau sakit ya, karena setiap orang yang sesuai dengan aturan undang-undang di negara kita ini, kalau orang dalam kondisi sakit itu memang tidak bisa melakukan proses hukum. Tapi kalau dia masih sehat kan, ya artinya seperti yang saya dengar tadi informasi daripada kawan wartawan, dia masih bisa melakukan ikut persidangan. Cuma karena merasa kurang nyaman, kalau merasa kurang nyaman kan itu mungkin masih alasan yang masih kurang sangat tepat untuk untuk melakukan permohonan. Tapi apapun nanti itu kondisinya, hakim kan yang sangat tahu nanti mempertimbangkan itu adalah hak prerogatif daripada majelis hakim, ya kita majelis hakim dan juga anggota-anggotanya yang berdasarkan penetapan ketua pengadilan, mereka yang sudah diberikan otoritas, yang beliau lah yang memang sangat pantas mempertimbangkan permohonan tersebut. Oke. Mungkin kasus ini Bang jarang terdengar ya, disabilitas dengan kasus pelecehan seksual gitu. Secara hukuman sendiri Bang dijatuhinnya sama apa nggak sih? Apa beda sama yang lainnya gitu? Ya, perbuatan pidana itu mau dilakukan orang yang misalnya stabilitas, mau dilakukan juga orang yang normal, ya, apalagi dilakukan secara sadar, ya, itu sama di mata hukum, nggak ada bedanya. Yang penting kan yang dilihat kan perbuatannya, yang bisa berbeda, ya kan. Apabila seseorang melakukan mungkin ini ada sedikit hubungan pertanyaan ini ya, yang beda terjadinya suatu perbuatan tidak pidana tapi beda hukumannya, malah ada yang bebas. Ini begini, apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan bisa sampai terjadi hilangnya nyawa orang lain, tapi karena keadaan terpaksa, dia melakukan itu bisa bebas. Ini keadaan terpaksa ini pun harus jelas. Jadi ini yang harus, jangan nggak boleh abu-abu. Yang dimaksud dengan keadaan terpaksa apa secara kalau teori hukum pidana, apabila seseorang ini, misalnya ada seseorang melakukan penyerangan terhadap dia nih, mudah membawa pisau misalnya ini, atau celurit, atau senjata atau pistol, dia udah terpojok di pojok, ya kan? Apabila dia melakukan pembelaan diri, dia udah pasti akan mati. Akhirnya dia dengan terpaksa ini melakukan pembelaan diri, contohnya menangkap tangan orang tersebut, akhirnya pisau tersebut jadi tertikam terhadap orang yang mau membunuh dia, mengakibatkan orang itu mati. Ini apabila ini dibuktikan di dalam persidangan, ya kan? Hal seperti ini, inilah yang dikatakan justru yang bisa bebas, karena itulah yang dikatakan dalam keadaan opermah terpaksa itu. Itu yang harus dipahami nih. Dan ini bagus pertanyaan tadi hari ini. Jadi kita bisa jadi jelaskan, akhirnya mungkin
orang masyarakat bisa paham tentang hal yang dikatakan itu bisa beda gitu loh. Melakukan suatu tindak pidana ya kan, dan jelas ada akibatnya tapi bisa bebas, ya itulah yang kalau keadaan opermah ya itu. Berarti kalau mengancam nyawa si yang mau dilakuin itu bebas gitu ya Bang? Kan karena sifatnya kan Iya udah terancam dia. Kalau memang dia tidak melakukan suatu pembelaan, dia yang mati kan gitu, udah terpojok, tidak bisa lagi melarikan diri. Tapi sebenarnya dia kalau bisa melarikan diri, ya sebenarnya itu bukan termasuk dia katakan dalam keadaan operma. Kalau masih bisa melarikan diri kok ya kan. Kalau Nah, tapi sudah itu tidak bisa baru